Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. How are you today? I hope everything is okay. So, in here, I will explain about reading comprehension competition IF 2023. Okay, before we start, let me introduce myself. My name is Maulana Naudif. I'm as the PIC of Reading Comprehension Competition IF 2023. Reading Comprehension Competition IF 2023 this year has a theme, the Ultimate Reading Challenge, expanding your knowledge through literature. So, next. About Reading Comprehension Competition. Reading Comprehension is one of the competition in IF 2023 that measures participant proficiency level in reading academic English text, senior high school student. Jadi, reading comprehension ini bertujuan untuk mengukur kecakapan peserta dalam memahami teks bahasa Inggris akademis. Dan dalam lomba reading comprehension kali ini itu diikuti oleh siswa atau murid di dalam jenjang SMA, SMK, atau MA. Lanjut. Timeline. Oke, untuk tanggal 1 Agustus sampai 1 September 2023 itu pendaftaran yang sudah kalian jalani ya, dan juga tepat hari ini yaitu tanggal 6 September bertepatan pada hari ini agendanya itu technical meeting sama opening. Terus juga untuk acaranya atau implementasi of the reading comprehension itu jatuh pada tanggal 19 September 2023 bertempat di gedung C lantai 5. Dan juga untuk tanggal 4 Oktober itu agendanya adalah awarding atau penyerahan hadiah untuk yang juara. Okay, term and conditions. Participants work on question quietly and not noisy. And then participants are prohibited from cheating in any form. Participants are not allowed to bring dictionaries or reference book. And then participants are prohibited from using handphone, laptop, or other electronic device when working on questions. And then participants who cheat will be immediately disqualified. And then participants wear school uniforms during the reading comprehension competitions. And then participants who have registered are prohibited, are not allowed to withdraw. If the participants still withdraw, will be immediately disqualified. And then participants must fulfill all aspects and conditions when registering, and then the jury's decision is final. Oke, untuk syarat dan ketentuan, yang pertama peserta harus mengerjakan soal dengan tenang dan tidak berisik. Terus yang kedua, peserta harus atau dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, misalnya membawa buku ataupun yang lainnya. Ini juga tertuang di peraturan yang ketiga, peserta dilarang untuk membawa kampus atau buku referensi. Yang keempat, peserta juga dilarang untuk menggunakan handphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya saat mengerjakan soal. Dan jika peserta ketahuan melakukan kecurangan, akan langsung diskualifikasi. Dan selama pelaksanaan lomba reading comprehension, peserta wajib menggunakan seragam sekolahnya masing-masing atau alma maternya masing-masing. Dan juga
Untuk peraturan selanjutnya, peserta yang sudah melakukan registrasi dilarang untuk mengundurkan diri. Dan jika tetap mengundurkan diri, maka akan dianggap didiskualifikasi. Yang selanjutnya, peserta harus memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam atau selama pendaftaran. Dan yang terakhir, peraturan terakhir dalam syarat dan ketentuan adalah keputusan juri bersifat mutlak atau final. Oke, next. Selanjutnya, mekanisme. Yang pertama, participants must be present at least 15 minutes before the test start. Number 2, participants bring personal stationery. And then number 3, participants occupy seats that are determined by the committee. Number 4, participants work on the answer sheets provided by the committee. Number 5, participants must be on time in completing questions and submit answer sheets to the committee. And the last, participant passing round 2 will be announced after break. Oke, untuk mekanisme selama perlombaan, yang pertama, peserta harus datang setidaknya 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta harus membawa alat tulis sendiri. Yang ketiga, tempat duduk peserta ditentukan oleh panitia. Yang keempat, peserta mengerjakan soal atau menjawab soal yang telah diberikan oleh panitia. Yang kelima, peserta harus mengumpulkan dengan tepat waktu soal-soal yang telah dijawab kepada panitia. Dan yang keenam, peserta yang lolos ke babak kedua akan diumumkan setelah istirahat. Oke, next. Round stage and assessment. Oke, untuk lomba reading kali ini itu dibagi menjadi 2 ronde. Untuk round 1, participants work on 50 questions with a duration or processing time of 120 minutes. And then round 2, participants work on 30 questions with a duration or processing time 50 minutes. Jadi dalam 2 bab itu, bab yang pertama, peserta harus ikut reading kan peserta harus mengerjakan 50 soal dengan durasi waktu selama 120 menit. Terus yang kedua, dalam ronde kedua, peserta harus mengerjakan 30 soal dalam durasi waktu 50 menit. Untuk ronde pertama, ini termasuk dalam kriteria penilaian. Jika jawaban benar per soal, akan dinilai atau dikasih skor 2. Dan jika jawaban salah, akan di -1. Dan jika tidak menjawab, adalah 0. Untuk jumlah akhirnya akan dijumlahkan semua per masing-masing soal. Dan untuk ronde ketiga, untuk jawaban benar akan diberi nilai atau skor 3, salah atau -1, dan tidak menjawab akan tetap diberikan nilai 0. Untuk final score atau skor akhir, skor dari keseluruhan jawaban benar dan salah ditambah 10 poin. Oke, selanjutnya kadang-kadang more information itu ada WA saya dan juga Instagram @_Esa. Oke, maybe that's all. Do you have any question?
Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ataupun boleh di kolom chat tentang mekanisme selama perlombaan ataupun syarat dan ketentuan boleh ditanyakan. Silahkan. Tahun soal buku. Hah? Oh. Apakah bisa bertanya? Izin untuk bertanya? Ya, silakan Bu, silakan. Iya, Mas, saya dari Bu Jati dari SMK BTB Juwana ingin Ya. bertanya terkait dengan reading comprehension itu nanti soal-soalnya apakah hanya reading saja, apakah ada listening, Mas? Hanya reading saja, Bu. Hanya reading saja. Iya. Mohon maaf, lebih detail itu berapa jumlah soalnya dan berapa alokasi waktunya ya, Mas? Kita terbagi menjadi dua babak. Untuk babak yang pertama itu soalnya ada 50 dan juga waktu pekerjaannya itu selama 2 jam. Yang untuk babak kedua? Untuk babak kedua itu kita mempunyai 30 soal dan juga untuk waktu pengerjaannya itu 50 menit. Oh, gitu ya. Iya. Berapa yang babak kedua? Soalnya berapa, Mas? Mohon maaf, saya kurang 10, dengar babak 30, kedua. 30. 30, 50 Iya. menit ya. Jadi Iya. hanya murni reading saja ya, Mas? Iya. Hanya reading Soalnya saja. essay ataukah multiple choice? Choice, Bu. Oh, nanti Multiple choice. soalnya multiple choice. Nanti soalnya itu mengerjakannya di layar komputer ataukah nanti manual? Manual di kertas, paper. Manual. Nanti Iya. berarti pemeriksaannya juga nanti manual ya? Pemeriksaannya manual? Iya, Bu. Oh, begitu. Jadi itu dilakukan pada hari yang sama ya, Mas ya? Iya, pada hari yang sama. Kemudian untuk reading comprehension kan kita harus datang ke UMK ya. Iya. Jam berapa, Mas, mulainya? Untuk mulainya itu sekitar kemungkinan jam 9-an, Bu. Kita mulai. Kok kemungkinan ya, Mas? Berarti kita datang jam berapa ya? Jam 8 ya, kira-kira ya? Mungkin ada pembukaan dulu. Iya, Baru nanti biasanya... kita share rundown acaranya, Bu. Oh iya, oke, rundown acaranya nanti di-share. Iya. Oke. Terus untuk pengumumannya itu apakah hari itu juga ataukah di hari kemudian? Tidak, Bu. Dari kemudian tanggal 4 Oktober itu bersamaan dengan semua lomba. Oh, berarti. Terus pelaksanaannya tanggal berapa, Mas? Pelaksanaan apa? Readingnya, lombanya? Ya, lombanya. Tanggal 19 Oktober. 19 September. Tanggal 19 September. Iya. Tanggal 19 September serentak ya? Enggak, Kemudian hanya reading. Hari itu ya, hanya hanya reading. maksudnya Iya. serentak hanya reading. Iya. Pengumuman tanggal 4 Oktober ya, Mas ya? Iya. Kemudian untuk apa namanya? Rank soal, rentang soalnya ini pesertanya SMA, berarti rentang soalnya kalau nggak TOEFL SMA ya TOEIC SMA begitu ya, Mas ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Ya, saya cukup pertanyaan dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Dan ini ada pertanyaan ya dari MA Kutsia. Kalau cepat mengumpulkan dapat nilai tambah atau enggak? Jawabannya
Iya, misalkan gini, misalkan peserta A itu ngumpulin lebih dulu daripada peserta B. Nanti misal di penilaian itu nilainya sama atau skornya sama, tetap yang dipilih adalah peserta yang mengumpulin duluan. Gitu. Dari Emma Kutsiah, apakah sudah cukup paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik. Bertanyakan apa? Kak, izin bertanya, apakah ada semacam kisi-kisi untuk materi soalnya nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang udah bertanya. Untuk soalnya itu hampir sama kayak reading TOEFL. Jadi di teksnya ada teks kayak semacam teks naratif, teks deskriptif, tes recon, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Apakah sudah jelas? Enam tiga. Enam tiga. Enam tiga aja. Enam tiga aja. Iya. Apakah untuk pertanyaan kis-kis tadi udah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kak mau tanya, Iya. itu ketentuan membawa buku dan HP-nya itu berlaku saat memasuki ruangan atau saat berangkat ke UMK? Saat memasuki ruangan, pokok dalam ruangan itu nggak boleh bawa alat elektronik apapun dan kecurangan apapun nggak boleh. Kalau di luar ruangan sih Itu boleh. masih boleh membawa. Untuk di luar ruangan boleh. Tapi kalau udah di ruangan atau di dalam ruangan itu nggak boleh pakai alat elektronik apapun. Ya sudah cukup, terima kasih. Eh, ini ada pertanyaan dari SMK NU Banat. Untuk peserta ada 64 peserta. Kak, izin bertanya, tema teks gak ada suaranya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk temanya itu lebih ke general ya atau umum. Jadi bebas dari tema apapun kita ambil gitu.
Ini ada pertanyaan dari M. Akutsia. Pertanyaannya, apakah di antara lomba yang lain ini peserta terbanyak enggak, Kak? Jawabannya enggak. Kita runner up. Karena yang terbanyak itu di storytelling. Ada 70 lebih. Kalau kita cuma 64. Ya tinggal dikit nyentuh itu. Kutsia. Dengan nilai tertinggi 10. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah untuk babak kedua untuk babak kedua diambil berapa orang, Kak? Jawabannya itu 10. Kita mengambil 10 nilai tertinggi atau 10 besar lah kita ajukan di babak kedua atau kita majukan di babak kedua gitu. Kita ambil 10 aja. Untuk pembagian tempat duduk, ya nanti dari panitia itu yang menentukan akan kita acak nomor atau tempat duduknya, nanti sebelum dimulai akan diumumkan di tempat ya. Nanti nomornya kita acak, nggak kita urutkan, kita acak. Boleh usul, Mas? Ya Bu, usul apa Bu? Silahkan. Ya, Mas, ini nanti dikirimkan hasil dari Zoom meeting kita hari ini terkait dengan berbagai hal yang terkait dengan lomba reading comprehension ini ya Mas ya, bisa ya biar Ya. ada catatan tertulis Mas. Ya kan nanti ada karena di sini itu sinyalnya maju mundur. Oh gitu. Jadi beberapa hal saya nggak bisa dengar tadi penjelasannya apa, terus yang bertanya. Ya Bu, jelas. Iya. Ini ya. Terus jadwal ini ya, rundown acara, kemudian undangan pelaksanaan lomba mohon di-share karena akan terkait dengan administrasi sekolah, karena sekolah kami sedang PTS, Mas. Jadi kami harus pintar-pintar ngatur waktu. Oh Karena gitu. anak-anak kalau nggak PTS nanti nilai rapotnya bagaimana? Kasihan, ini double-double mereka ini. Gini. Ya Bu, siap. Nanti untuk hasil Zoom kita itu akan saya share karena saat ini ya sudah saya record. Ya. Nanti akan saya share dan juga ya, Mas. Ya, untuk undangan juga, undangan pelaksanaan lomba itu mohon karena langsung kami laporkan ke pimpinan. Gini. Siap. Oke, undangan terus PPT hasil Zoom meeting juga juknis akan saya share semua di grup. Terima kasih, Mas. Yes, sama-sama, you're welcome. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih saya tampung. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Level Inggrisnya itu yang general atau yang kayak Oxford gitu ya? Standarnya. Gimana? Standar level Inggrisnya untuk yang layaknya atau yang kayak Oxford IELTS gitu, yang grade level. So we try to practice you people kayak bener-bener the real debate itu means karena ini nggak boleh pakai kertas, bayangkan. Iya, udah. Coba di chat aja, soalnya itu tadi ada yang suaranya noise.
Iya, level standar English-nya itu general. Nggak sampai ke Oxford. Mungkin untuk di babak pertama itu soalnya cenderung agak lebih mudah daripada babak yang kedua. Gitu. Halo, mohon maaf Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang babak kedua itu nanti berapa besar ya Kak? 10 besar. Kita ambil 10 nilai tertinggi. 10 tertinggi. Iya. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama ya, silakan. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk ruangan tesnya nanti di mana ya, kalau boleh tahu? Untuk tempat pelaksanaan lomba reading itu di gedung C, lantai 5. Nanti bisa bertanya kepada orang-orang di sana atau kepada satpam di sana. Baik, terima kasih. Ya, gedung C lantai 5, gedung C lantai 5. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada, kita tutup technical meeting untuk reading. Dan untuk peserta bisa kembali ke room utama. Nanti untuk hasil TM kali ini akan saya share di grup beserta PPT dan juga juklat-juklistnya. Terus sama tadi surat pelaksanaan acara, undangan, dan lain sebagainya. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan lagi di grup reading. Silahkan, masih saya
Insya Allah saya jawab. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy and stay safe. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa awalnya tiba-tiba sama enggak? Soalnya saya ngerasa kayak kali ini bisa lah menang.